Nggak kebayang suatu saat pernah jadi. Enggak. Ya iyalah, dia mana mau sih sama gue gitu kan. Karena aku dulu hampir nikah. Ya nggak jadi. Karena ada sesuatu hal lah. Butet. Ngajakin pergi. Oh dari Butet ini ternyata. Iya. Terus Sri Devi tuh. dia ngenalin itu Gisel. Waktu itu dia nggak ngomong ada Gisel. Jadi tahu nggak? Tahu apa? Itu. Gading sama Gisel cerai. Mana gua tahu. Putus berarti sedih banget dong Mami? Nangis mami aku. Mami justru yang nangis. Kamu nggak nangis? Dari semua mantan yang pernah aku pacarin. Gisel lah dia nangis. Nangis. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea, hari ini aku ngobrol sama cowok ganteng. Ada Wijaya Saputra alias Wijin atau netizen sering manggilnya Wijen. Kamu kalau dipanggil Wijen, panggil Wijen gak sakit hati? Enggak dong. Ngapain sakit hati kan dia kan nggak tahu. Iya kadang kan. Mungkin nggak tahu kali. Jujur. Ya dikit sih. Kenapa sih mesti kepleset gitu kan? Sih nggak kepleset bahasa gue dasar Wijen gitu kan. Taburan onde-onde. Ini aku ada tisu, kamu bakalan nangis gak? Ya nggak tahu, tergantung pertanyaannya. Tergantung pertanyaannya. Kayak pertanyaan pertama, kenapa kamu dipanggil Wijin? Ya karena dari kecil emang itu nama Chinese aku Kak. Oh. Jadi papa itu ngasih karena aku keturunan Tionghoa, jadi papa ada kasih nama Chinese. Nama Chinese-nya tuh Wijin. Ya. Jadi tulisannya tuh gimana? Wah, gua pun nggak bisa tulis bahasa Mandarin. Oh gitu ya, Wijin. Artinya apa sih Wijin itu? Aduh, gue lupa. Gue nanya bokap. Karena gue... Pak, anaknya lupa nih namanya. Ntar gue tanya bokap dulu deh. Oh gitu, iya. Kamu senang gak dipanggil Wijin? Dulu enggak. Iya, kok kayaknya jelek banget sih dipanggil Wijin nih. Ya itu dia. Soalnya unik banget gitu ya. Iya, terus kayak Wijen gitu kan kayak... Udah deh nama yang pasti-pasti aja nama Indonesia deh. Pengennya kamu dipanggil siapa? J aja. Terus tapi gue waktu SMA Kak dipanggilnya Bajai karena ada Jai-Jai itu dipanggilnya Bajai. Salah juga iya, ya kan? Makanya. Jadi kayak ya udah deh. Nama lu gak ada yang bener ya. Terus akhirnya karena teman-teman taunya Wijin, terus di basket juga taunya Wijin waktu itu ya udah. Udahlah nama panggungnya sekarang terkenal adalah Wijin. Berarti itu nama yang membawa rezeki. Basket juga taunya Wijin kan. Ngomong-ngomong kamu tuh ikut basket tuh karena tinggi ya? Dulu pendek Kak, aku. Bener, kelas 6 SD tuh aku dulu pendek banget. Jadi kayak sependek memanjangnya tuh ketika SMP 2, SMP 3 udah mulai tinggi. SMP 3 udah bisa nyenturing basket, loncat. Iya, terus gantungan. Oh gitu. Terus lama-lama ya minum susu, berenang. Ya udah. Oh, minum susu berenang tuh setelah tinggi? Setelah di masa pertumbuhan. Di masa pertumbuhan. Jadi SD tuh kamu pendek, sependek apa? Berapa? Sependek, wah nggak ngukur sih. Lebih pendek lagi Kak. Lebih pendek dari gue, iya, SD tuh, sampai kelas 6. Masih belajar dribble gitu. Tapi kan main basket dari kecil katanya. Dari kecil tuh udah punya cita-cita jadi pemain basket. Ada punya cita-cita jadi pemain basket dulu. Karena dulu waktu di klub kecil aku, tiba-tiba ada pemain profesional, ada beberapa. Salah satunya Densu. Oh. Ya terus, tapi Densu waktu itu masih junior, dia bawa pemain seniornya. Jadi kayak, ini kok keren-keren banget ya. Oh gitu. Jadi kayak kamu umur berapa jadi waktu itu? Gue pengen jadi pemain profesional kayak mereka gitu. Kok mereka bisa slam dunk. Oh keren lah pokoknya. SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1 berarti Densu tua juga ya? Iya kelas 2 deh. Tapi dia masih junior, masih bener-bener masih muda juga. Iya. Oh. Tapi itu menurut kamu keren banget. Terus keren. Akhirnya kamu bisa masuk pro itu gimana ceritanya? Dari kelas? Jadi kan perjalanan aku tuh di basket sebenarnya ya apa ya? Ups and down juga sih Kak. Di SMA aku memang juara-juara terus. Se-Jakarta Barat juara, se-DKI juara 2, juara 3. Lalu pindahlah karena di Jakarta itu persaingannya ketat. Aku pindah ke Medan, ditarik tim Medan waktu itu. Tim mahasiswa Medan. Namanya Microskill waktu itu. Kita dikumpulin tuh yang tinggi-tinggi semua di sana. Akhirnya kita juara Liga Mahasiswa dari 2004, 2006. Tapi aku nggak kuliah di sana. Nggak kuliah? Nggak kuliah. Akhirnya ada klub
klub CLS Klub Surabaya. mahasiswa tapi nggak kuliah. Iya, CLS Night Surabaya ngambil kita semua. Pindah ke Surabaya. Bela Ubaya di tahun 2007 juara. Kira kita dikontrak klub CLS Night Surabaya untuk main di Liga Pro. Tapi syaratnya lo harus lulus kuliah. Terus jadi gimana dong? Ya udah dari 2007 kuliah di sana, kuliah sambil basket. Di Surabaya Iya. jadinya. Gak ketemu Gisel ya waktu itu ya? Enggak. Tapi sempat ngeliat dia waktu itu di GOR. Oh gitu? Dia lagi jalan terus temen aku bilang, tuh Gisel artis. Udah idol ya dia. Kayaknya sih udah deh terus ya. Oh ya udah lewat doang aku juga. Oh gitu doang kan. Oh gitu, bukan gitu. Belum ya. Nah, terus lucunya lagi waktu itu ya ini X juga sih, cerita X lagi deh. Si Agnes tampil di situ. Di Surabaya di itu acara juga? di GOR. Aku kan tinggalnya di GOR. Di GOR itu ada mes. Oh kamu tinggalnya di GOR? Iya, jadi aku hidup mati basket di GOR waktu itu. Oke. Di situ. Tampil di situ dia. Terus? Ngeliat Agnes di situ. Oh itu ngeliat doang tuh ya? Ngeliat Waktu ngeliat tuh doang. gimana waktu itu? Ih keren banget ya gitu. Ya atau? keren, maksudnya kan oke, dia artis gitu kan. Oh gitu keren doang? juga nih, gitu doang. Gitu doang? Gitu. Gak kebayang suatu saat pernah jadi? Enggak. Enggak, karena kan, ya iyalah dia mana mau sih sama gue gitu kan. Saat itu pikirnya gitu ya? Gitu kan. Oke. Gaji pemain basket tuh berapa sih? Gaji pemain basket ya, kalau sekarang sih, kalau rookie-nya itu minimal ya udah UMR sih sebenarnya. UMR tuh bayarnya per bulan gitu? Per bulan. Terus nanti kalau Plus dapat uang kontrak. Uang kontrak dari timnya? Tergantung dealingnya aja. Kontrak tuh per tahun berarti? Per tahun. Terus nanti dari sponsor-sponsor? Itu sendiri. Beda lagi? Beda lagi. Terus kalau menang nggak dapat bonus? Biasanya dapat. Jadi kamu bisa hidup tuh walaupun hidup di GOR profesional? Waktu itu bisa. Bisa beli apa? Bisa beli, ya aku sih waktu itu beli cicil mobil lah, masih Oh cicil mobil. Iya. Jadi kamu di Surabaya lama banget ya? Lama, aku hampir 6 tahun di situ. 6 tahun setengah. Betah. Karena udah, kan dulu kan waktu itu ada pacar. Oh waktu itu di Surabaya ada pacar waktu itu. Di Surabaya ada ya? Ada. Berapa tahun pacarannya? 4 tahun setengah. Gila lama banget. Hampir nikah, Kak. Serius? Iya, mungkin pada nggak tahu kali, karena aku dulu hampir nikah. Ya nggak jadi. Karena ada sesuatu hal. Kamu putusin atau kamu yang diputusin? Kamu mutusin apa kamu diputusin? Aku mutusin. Karena kamu kepicut sama... Enggak dong. Karena kamu mau pindah ke... Ya ada lah, pokoknya aku sih nggak perlu sebut namanya lah ya kan. Kayak artis juga. Terus ya begitulah karena ketahuan sesuatu aja udah gitu. Oh ya ampun udah mau nikah. Berarti di umur berapa tuh kamu udah rencana mau nikah? Muda? 27. Emang pengen nikah banget ya? Dulu. Target dulu, nah ngomong target, dulu punya target. Targetnya apa? 28 nih, merit meleset, sekarang udah gak mau punya target lagi deh. Sekarang kamu udah 40 ya? Enggak, ngaco. 30? 7. Ya dikit lagi. Almost, dikit lagi. Iya. Tapi dulu main basket, udah bisa hidup tuh, bisa beli mobil. Rumah belum? Belum, masih tinggal sama orang tua. Masih tinggal sama orang tua. Tapi cita-cita kamu dulu emang pemain basket? Cita-citanya pemain basket. Orang tua setuju? Awalnya enggak. Orang tua kan ya pengennya apa sih? Setelah lulus kuliah udah bisnis, dagang. Oh, itu papa tuh. Iya. Papa. Mama? Mama juga sama sebenarnya. Cuma ya udah nggak apa-apa. Aku udah gede nih. Aku pengen merantau. Yang penting aku pulang bawa ijazah, entah itu S1 atau S2. Setelah itu aku kerja. Aku bilang. Ngakunya gitu, janjinya. Gitu. Janjinya begitu. Tapi ya memang setelah itu kan aku memang pindah ke Jakarta dari Surabaya tahun 2014. Nah, di situ yang waktu ketemu Agnes tuh. Oh, itu 2014 itu. 2015. Itu udah berhenti dari basket ya? Belum, kan aku masih main di Stadium Happy yang itulah di Jakarta, Stadium Basketball Jakarta 2 tahun karena memang targetku itu 2 tahun itu, setelah itu aku pensiun. Aku sembari kerja, sembari bantu papa di Jakarta. Oh, sudah membayangkan kamu akan berhenti di umur sekian? Iya, umur 31 kalau nggak salah waktu itu. Untuk bantu kerja papa, karena dipaksa ya? Karena ya papa suruh jangan terlalu nyaman bermain basket. Karena ya ntar lupa kerja, telat kerja kan sayang. Oh, gitu. Karena udah umur 31 juga. Iya. Katanya dulu mama pengen kamu jadi artis juga. Iya. Iya, bener itu aku gak pernah cerita. Sebenarnya aku dulu kan sempet ikut modeling. Oke, karena tinggi 2004 ya. Terus 2005 ikut ajang, salah satu ajang model. Cover-coveran gitu? Iya, adalah di Kelapa Gading sana. Oh, bukan majalah. Terus menang nggak? Runner up. Lumayan sih, terus waktu itu
ya banyak lah tawaran model, jalan apa segala macem, casting. Terus pramugari lagi, Pragawan terus. Terus habis itu, tapi aku masih ikut latihan basket dan akhirnya aku dapat tawaran itu keluar kota ke Medan. Aku harus pilih tuh waktu itu. Antara gue pengen jadi mau di entertainment bisnis atau di basket. Kamu akhirnya pilihnya adalah? Aku pilih basket. Orang tua bilang apa waktu kamu pilih basket? Ya udah kalau memang itu tapi kuliah keputusan ya. kamu, ya itu. Tapi ternyata nggak kuliah. Iya 2 tahun itu aku nggak kuliah memang waktu itu. Jadi terus kamu berhenti ini di usia 31 memutuskan untuk 2 tahun di Jakarta dulu, terus kamu berhenti. Ada perasaan gimana gitu nggak sih? Karena kan biasanya kalau udah di basket kamu udah mencapai tertentu terus keluar untuk meniti dari bawah. 2 tahun pertama struggling banget sih karena aku masih nonton basket, nonton Liga Indonesia di even aku lagi kerja di Amerika, aku masih nonton. Jadi kayak masih aduh gregetan nih, masih bisa main, masih pengen main gitu. Tapi ya udahlah karena memang udah keputusannya pensiun, aku telepon mama papa masih kangen nih main basket. Udahlah mau ngapain lagi katanya. Udah cukup. Mendingan kamu kerja. Oke. Yang bener. Jadi kamu kerja tuh langsung di Amerika itu? Sebenarnya 2000 pas aku pindah ke klub Jakarta itu aku sambari kerja. Kerja apa? Sama Di papa bidang mama. apa? Jadi kayak papa itu kan produksi alas kue tart itu loh. Alas kue tart, iya. oke. Jadi aku ya cuma istilahnya datang ke pabrik, cuma diajarin sama papa ini begini nih mesin ini, mesin ini. Udah gitu doang sebenarnya. Dia udah happy. Pokoknya kamu ada di pabrik aja. Iya. Jadi kamu ke Amerika itu karena kerja atau karena bucin? Karena karena bucin sambil kerja. Iya. Kebetulan dapat ikut di Kemlu waktu itu untuk jadi staff di KJRI. Kalau misalnya kamu nggak dapat kerjaan di Kemlu? Ya mungkin aku nggak pergi kali Kak. Mungkin kamu nggak mengunjunginya sesekali aja. Mungkin udah putus dari sebelum-sebelumnya ya? Mungkin. Ya. Dan lama juga ya? Lama Kak. Manggilnya sampai moms gitu segala. Yo, sampai tukeran cincin. Ada cincin. Cincin gitu. Kamu bucin ya orangnya? Iya, bucin nggak bucin juga sih. Itu udah ada rencana nikah? Itu tergantung pasangan. Oh, tergantung pasangan. Itu waktu itu juga ada rencana nikah tuh? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Udah lewat soalnya target umur 28 iya. Ya. Itu belum kepikiran. Terus habis itu kan udah tuh bubar. Udah. Terus kamu pulang karena bubar atau pulang karena karena pengen bokap suruh pulang. Oh, karena kamu 2019 bubar nih. Ya udah pulang aja gitu. Enggak dong. Aku waktu itu bubar itu 2018 Desember. Terus 2017 Desember. Ya udah. Aku mutusin udah deh. Aku pengen survive nih di sini nih. Di Amerika. Iya. Terus mama papi kan bilang, "Nih putus terus kamu gimana ya? Emang kenapa ya? Aku pengen di sini aja. Di Amerika explore Amerika gitu." Ya udah. Boleh tuh setahun. Januari setahun udah. Terus pas 2018 sekitar bulan September, bokap tanya, "Lo yakin mau di situ terus?" Udah deh pulang deh, papi kasih waktu. Nanti kamu pulang, pikirin lagi nanti kalau mau bisnis apa lagi selain yang cakeboards ini. Mau disupport pokoknya bisnis aja kata papa gitu ya. Iya, terus akhirnya ya udah. Pulang dapat pacar lagi. Untung pulang ya. Iya 2 hari sebelum ulang tahun tuh Januari. Pulang ke Jakarta. Ya udah. Ketemu deh. Berjalan di kerja. Si Butet ngajakin pergi. Oh dari Butet ini ternyata. Iya. Terus Sri Devi tuh. dia ngenalin itu Gisel. Waktu itu dia nggak ngomong ada Gisel. Jadi ayo kita makan yuk di Pacific Place waktu itu. Di satu restoran, di ruangan. Ada siapa aja sih Dek? Udahlah kau ikut aja lah gitu kan dengan logatnya dia. Ikut aja nanti aku kenalin nih teman-temanku katanya. Ada cewek nggak? Ada gitu kan. Lagi single tuh. Ya udah akhirnya kesana. Ada beberapa temen dia cowok dan ada Gisel di situ. Kamu kan udah lama di Amerika tuh. Tahu nggak beritanya tentang Gisel waktu itu? Tahu dari mami malah taunya. Maminya update ya. Pasti maminya sering nonton aku di TV. Terus dia ya. bilang, sering banget, tahu banget Karos dia mah. Iya terus dia bilang gitu, dia bilang, "Lu tahu nggak? Tahu apa? Itu
Gading sama Gisel cerai. Mana gue tahu, gue diikutinnya kan berita luar negeri di situ kan. Oh gitu ya? Iya, sayang banget ya katanya gitu. Emang kenapa Mi? Ya pokoknya sayangnya cocok banget mereka gitu. Mami aja adore gitu sama dia gitu, sama mereka gitu kan. Ya udah. Itu tuh kamu belum ketemu Gisel tuh waktu Mami cerita itu? Belum, ya aku ya udah cuek aja gitu kan. Tiba-tiba ketemu Gisel. Ya udah habis itu ketemu, udah hey gitu. Terus kayaknya sering ngobrol gitu kan, atraktif aja gitu kan. Ya udah gue ajakin ngobrol aja terus. Akhirnya minta nomor telepon di situ. Dari situlah berlanjut. Mami ketika tahu kamu pacaran sama Gisel gimana? Yakin gitu. Ya jalanin aja dulu Mi gitu kan. Yakin-yakin aja. Kenapa sih. tanyanya yakin gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya ya apa ya, kalau Mami tuh sebenarnya kalau dijelasin dia tuh percaya banget apa pilihan aku gitu loh, siapapun itu. Karena aku bilang satu, Mi ini orangnya baik banget loh. Mami kan belum ketemu. Jadi itu dia mungkin agak khawatir gitu ya. Khawatir apa? Khawatir takut lu main-main aja atau gimana. Jadi image-nya nanti nggak bener atau gimana, jangan gitu. Mami ketemu dulu deh nanti. Ya udah. Nanti ketemu deh. Oke. Kira ketemu. Cocok tuh. Hah? Cocok ya kan, kalau Gisel kan orangnya ramah banget dan ya pokoknya dia sampai sekarang aja. Tuh masih ini ya? Masih. Putus berarti sedih banget dong Mami? Nangis Mami aku. Mami justru yang nangis. Kamu gak nangis? Dari semua mantan yang pernah aku pacarin. Gisel lah dia nangis? Nangis. Ama Gempi sering ketemu? Sering dong, kan kalau ada event kayak Mama ulang tahun, Natal, ngajak ke rumah. Biasanya kita aku punya ponakan juga kan, ponakanku juga kenal sama Gempi, kita tukar kado. Terus pas Imlek juga. Oke, Mami tuh nangis jadi kenapa? Karena kamu gak jadi sama Gisel atau nangis karena ya anakku gak jadi kawin lagi gitu kan? Enggak, bukan gara-gara gak jadi kawin, kok putus sih gitu kan, sayang banget. Jadi kok putus sih? Iya gitulah. Ya udah terus Gisel yang jelasin, akhirnya dia nangis. Gisel yang jelasin? Iya kan dia apa? Aku ngerti, si Gisel waktu itu telepon, aku udah telepon Mami ya. Oh udah ya, iya gini. Terus habis itu Mami aku yang telepon. Oh jadi sebelum kalian posting nih tanggal 16 Desember udah ngomong telepon, iya udah ngomong. Terus Mami gimana? Ya nangis-nangis dia. Kita berdua nangis-nangis katanya. Oh ya ampun. Iya, jadi kayak ada sedih juga sih. Tapi ketika Gisel ngadepin masalah gitu ya, Mami gimana? Mami WhatsApp dia, stay strong ya. Gitu. Iya. Orang tua Mami kamu support dia banget. Support. Kamu sendiri? Karena memang dia orangnya baik gitu loh. Ya bisa bikin Mami aku jadi sayang sama dia gitu. Kamu nyesel nggak putus sama dia? Nyesel. Ya karena ini keputusan bersama jadi ya nyesel juga lah. Halah kata dia ada nyeselnya lah pasti ya. Iya nyesel. 2 tahun nyesel lebih gitu. Pasti kayak buang waktu sih. Nyesel karena buang waktu. Iya maksudnya kayak bukan buang waktu gimana, kayak sayang waktunya. Sayang waktunya. Udah deket, udah kenal, udah iya, apa. Udah kenal dua-duanya. Gak ada yang bisa diperbaiki. Mudah-mudahan aja lo gitu. Gak ada yang bisa diperbaiki gitu kira-kira kalau misalnya seandainya. Tahu sih, berdoa aja sih Kak. Nggak ada yang tahu kan ke depannya gimana. Kan aku hubungan sama dia masih baik. Oh iya kayak, sih. Iya, kamu bilang nggak kamu mau ngobrol sama aku di sini? Enggak. Kirain masih ngomong, aku di sini ya, gitu. Enggak. Masih ngobrol biasa aja soal kerjaan, karena jadi satu kerjaan kan ya. Iya. Tapi waktu kamu jadi nama Agnes, Mami responnya gimana? Ya, wih, kamu bener sama Agnes gitu kan. Ya masa iya bohong sih Mi, aku gituin kan. Mami excited ya? Excited waktu itu. Waktu itu excited banget. Pernah ketemu tapi? Sering. Oh sering juga? Iya. Kan, waktu masih di Indonesia nih? Iya, kan Agnes sering main ke rumah. Oh gitu. Iya. Terus habis itu ke Amerika? Iya. Ya udah. Ya udah gitu. Kamu setahun di Amerika itu ngapain terus? Udah putus cinta? Setahun di Amerika? Wah banyak sih Kak, banyak hal. Jangan-jangan punya pacar bule juga di sana? Ya pernah kayak apa namanya, cuman aku nggak pernah publish, cuman sering keluar bareng aja. Oke. Atau yang namanya pacaran bukan ya? Iya. Jadi setelah kamu udah nyobain tuh basket, kerja kantoran pernah, sekarang coba bisnis. Kamu sebenarnya lebih hatimu ada di mana sih? Bisnis Kak, sekarang bisnis. Karena terpaksa atau beneran? Enggak, beneran. Karena kamu direktur basket juga nih. Iya, karena kan ya kebetulan direktur basket tuh nggak mengharuskan aku harus stay di kantor.
Karena kerjaan beres, aku biasanya itu mantau latihan. Latihan itu kan pagi 7 sampai 11, habis itu baru aku kebetulan kantor di Gading Serpong juga. Jadi kayak deket kantor yang nasi goreng aku, terus yang Ropang juga di sana. Jadi enak kontrolnya pas. Oh, jadi bisnis nasi goreng. Iya, harusnya kita pesan nasi goreng dia tadi ya. Belum ada di sini, masih jauh di Serpong. Ya, bulan ini akhir bulan ini baru ada, Kak. Oke. Itu ide nasi goreng itu gimana sih ceritanya? Kalian berdua gitu kan, dua-duaan ya? Jadi partner saya. Terus putus, ya ampun sedih banget tau gak sih? Nasib goreng. Iya, waktu itu kan di Surabaya, aku punya teman baik. Dia bilang, yuk kita meeting yuk. Bikin apalah gitu. Bikin apa gitu kan. Akhirnya bikin, tercetuslah nasi goreng. Kenapa nasi goreng aku bilang? Ya dia melakukan research karena 60% orang Indonesia senang makan nasi goreng. Iya, itu paling gampang deh. Iya, gitu. Paling simple gitu. Kita nasi goreng sistemnya gerobakan. Tapi kita mau pakai Giselle jadi brand ambassador. Oh bisa diomongin, asal hitungannya bener aja gitu kan. Akhirnya jadi tuh. Jadi tuh, profesional ya. Profesional. Tapi jadi kamu bisa. Aku masuk di holdingnya. Oh, kamu di Giselle holdingnya? di brand ambassadornya. Oh, kamu holding. Jadi kamu partneran tuh sama si partneran. nasi goreng ini. Iya. Bisnis bareng deh tuh. Yes, benar. Oke. Itu. Kirain kamu tuh berdua sama Giselle doang bikin nasi Enggak. goreng. Nah, yang di Ropang di Jakarta Selatan itu kita berdua. Ada ternyata yang Ada. berdua. Ada. Gitu. Masih berdua tuh. Masih berdua. Sampai sekarang. Masih berdua sampai sekarang. 50-50. Atau call a friend. Jadi ya 50-50 kan karena aku ada perusahaan juga kan buat Ropang ini, jadi 30%-nya bagi ke perusahaan, 50% kita berdua, 20% landlord yang punya tanah. Oh gitu. Iya. Terus ini Ya masih udah terus kemarin berlanjut. kemarin baru beberapa minggu yang lalu kita meeting kok Untuk Ropang itu. lanjut atau terus? Enggak. Lanjut Udah kayak atau lagu. terus sama aja. Udah kayak lagu ya. Terus atau lanjut lah sama aja. Terus abis itu ya udah ngobrol. Aneh nggak sih kan bisnis tuh kan kadang-kadang ya kan kita ngomonginnya serius kan, partnya tuh kan yang Iya. ini harus Nggak gini, aneh harus gini, ya. gini, gitu. Iya karena setelah 3 bulan baru bertemu ya aneh sih awalnya. Oh, pernah berantem gara-gara bisnis? Nggak. Waktu masih pacaran? Sering. Jadi kayak suruh pasang kipas angin. Kamu pasang kipas angin ya, sayang gini. Oke, gitu. Oke terus? doang, tapi nggak jalanin. Lupa. 2 kali. Iya, aku order ya. Belum kepencet, lupa lagi. Kamu hubungin tukangnya ya. Oke. Lupa WhatsApp. Oke. Nah udah. Berantem deh tuh. Jadi kamu diputusin gara-gara kipas angin? Enggak. Tapi yang kayak kipas angin itu banyak. Lumayan. Jadi ya bukan gara-gara itu sih. Bukan gara-gara itu, tapi dengan bisnis ini memang terus jadinya ya biasa sih, saya emang namanya juga bisnis ya. Pasti kita lebih mengenal juga karakter satu sama lain. Nah itu terjadi sebelum putus ya? Iya, waktu pandemik awal bulan Produktif dong ya Juli kalian dan berdua Agustus itulah. Iya pandemik, kita mikir lah harus bikin apa lagi nih gitu kan. Fisioterapi. Yes. Terus jadi di antara 3 bisnis kamu itu, mana yang duitnya paling enak? Fisioterapi. Fisioterapi? Sama Rakus lah. Nasi goreng itu. Oh nasi goreng itu, karena brand ambassadornya Giselle. Iya. Padahal dia lebih lama, lebih baru yang mana? Lebih baru yang nasi goreng. Oh nasi goreng itu yang paling baru ya, baru. tapi itu juga prospeknya bagus. Bagus. Kalau fisioterapi tahun berapa sih Bang? Tahun 2020? 2020 bulan Agustus. Oh itu juga, udah Kalau balik modal? Kalau yang Ropang Juli. Oh, Juli. Yang udah BEP mana? Yang kayaknya sih yang fisioterapi ya. Udah BEP? Nasi goreng belum? Nasi goreng on progress sih Kak. On progress. Lagi pengennya sih, visi aku pengennya saya Indonesia, bukan nasi goreng itu. Oh iya, di sini dulu lah yang deket-deket biar aku bisa pesan. Yang Ropang? Ropang baru 2. Baru 2 cabang. Oh baru 2 cabang. Keren ya, kamu enjoy itu bisnis? Enjoy aja lah Kak. Iya, berarti kan kamu lebih tahu dong karakternya Giselle. Kalau kita lihat kan kalau Giselle tuh orangnya kayaknya, gila ulet banget nih cari duitnya ya, apalah Iya, kosmetik produktif. apa-apa. Iya produktif. Kamu apa yang kamu tahu dari Giselle setelah ya sama-sama punya bisnis bareng? Bahwa dia itu adalah Satu, dia smart. 2, dia pinter ngatur waktu. 3, Ketiga, ide-ide dia banyak yang keren. gitu ya. Jadi emang cocok banget jadi bisnis. Iya, cocok banget dia. Makanya aku kadang-kadang suka nanya nih, menurut aku gini deh. Kamu yakin kayak begitu? Dia bilang, coba kamu pikir lagi digituin sama dia.
Oh gitu. Iya dia bisa. Iya juga ya. Kamu dulu kuliahnya apa? Manajemen. Manajemen benar. IPK-nya cuma 2,75 sih pas-pasan. Karena demi boleh main basket. Iya. Oh jadi dia itu yang lebih ini ya, lebih dan bisa ngatur waktu. Bisa ngatur waktu banget ya. Yang kamu kagumi sifat yang mananya? Sifat empati dia aja ke orang-orang gitu. Empati ke orang-orang. Kalau ngatur, emang kamu nggak ngatur waktu? Kalau kamu justru saya. Kalau aku orangnya lebih fleksibel. Jadi nggak mikir kayak harus ini tapi harus on time. On time iya. Cuman kayak orang lebih santai gitu ya. Sementara dia yang harus kipas angin belum ada, astaga gitu kali ya. Iya langsung. Dia cuman udah sampai nggak mau ngomong katanya. Serah kamu deh katanya. Gitu. Kalau Agnes Monica, karakter Agnes Monica yang orang lain nggak tahu, yang kamu tahu. Satu, dia kalau dalam bekerja ya. Terus. Dalam bekerja ya. Ya dia on time. Dia on time banget. Terus apa ya? Mungkin dia perfeksionis ya. Perfeksionis terus detail. Kurang lebih sama kayak Gisel gitu juga nggak sih? Iya ya, kok mirip ya. Berarti kamu sukanya cewek-cewek gitu ya? Yang modelnya kayak gitu yang tipenya kayak begitu kali ya, kayak maksudnya sama senang olahraga ya. Oh sama, iya sih. Dua-duanya senang olahraga. Iya sih. Dulu kan aku ingat banget waktu sama Gisel udah olahraga, dia baru pulang dari Amerika udah lupa kayak caranya olahraga ya dulu ya. Perutnya agak masih gitu terus gitu. Manggil kamu apa dulu ya? Mas, manggilnya apa? Siapa? Si Gisel. Mas juga ya? Masa sih? Manggil kamu apa sih? Gisel manggil kamu apa? Enggak, dia nggak manggil aku. Dia manggilnya bro. Karena si Butet. Oh bro, waktu pacaran manggilnya bro juga? Enggak, kalau pacaran ya udah sayang. Oh sayang, perutnya buncit. Udah nggak ada panggilan khusus sih sebenarnya kalau sama Gisel. Sayang doang. Oh sayang, olahraga yuk. Makanya dia tuh rajin banget dulu olahraga ya. Sampai sekarang kayaknya rajin. Kayaknya. Walaupun sudah nggak sama Gisel. Kayak aku lihat dari story-nya sih masih olahraga. Oh iya, kalau dia iya, kalau kamu aku nggak tahu. Kalau aku kerja dulu Kak, kejar target. Targetmu apa sih? Punya duit yang banyak. Punya duit yang banyak. Sukses. Dari kemarin juga kamu ceritanya gitu. Emang kamu sekarang belum merasa sukses? Ya sukses kan ukurannya kan tiap orang beda-beda. Iya sih. Maunya. Suksesmu apa emang? Orang nggak pernah ya sukses. Ukuranmu sukses apa? Bisa beli private jet? Aduh. Atau masa muluk-muluk deh. Bisa pakai jam mahal, murah banget gitu nggak? Enggak. Apa dong? Bisa apa? Sukses itu apa ya? Ya sukses itu menurut aku ya bisa membahagiakan orang tua aku sih. Padahal orang tuamu bilang, kamu bisa membahagiakan aku dengan cara kamu nikah aja. Aduh, pasangannya belum ada Kak. Jadi orang tua tuh bahagia kalau apa menurut kamu? Iya itu salah satunya nikah, bener. Dua ya bisa apa ya, ngasih cucu mungkin, bahagiakan keluarga. Berarti kan suksesnya itu berarti. Iya. Bukan uang. Ya uang juga sih. Nggak munafik. Uang juga. Oke, kita bahas lagi ya. Nah tadi kan ngobrol, Wijin ternyata yang cewek-cewek yang pernah deket sama dia tuh tipe yang alpha. Yang kerjanya disiplin apa gitu-gitu. Kalau kamu orangnya gimana sih Wijin? Kalau aku orangnya lebih apa ya, fleksibel sih Kak. Dan sebenarnya nggak suka perdebatan gitu loh. Nggak suka ribut ya? Iya nggak suka ribut, jadi kayak kalau misalkan ada yang bisa ditoleransi, ya udahlah. Ya udahlah gitu. Oh gitu. Lebih begitu sih. Padahal kamu kan atlet ya, kirain kalau atlet itu lebih agresif gitu. Kalau misalkan gitu. Lebih agresif dan kompetisi gitu kayaknya bakal argue terus deh Kak. Jadi kayak harus ada yang bisa ngalah. Tapi di saat dia bisa ngalah, aku mungkin bisa lebih di atas. Oh gitu, kamu orangnya lebih ngalahin. Galak gak sih kamu kalau lagi marah banget sih, ya cukup lumayan. Marahnya gimana coba? Coba marahnya ya. Nantangin lagi. Marahnya gimana? Negor gitu misalnya? Kalau negor sih, sebenarnya negornya misalkan itu siapa? Ngomongnya gitu dong? Bukan, siapa tuh? Gitu, bukan gitu ya? Enggak, itu siapa? Dulu pernah ada kisah apa enggak gitu kan. Gitu itu aja. Kisahnya gimana waktu itu? Dia gitu. Ya, kalau ada ya dia cerita, kalau nggak ada ya udah. Oh gitu. Kan kamu percaya aja. Percaya. Orangnya asik ya dia sih. Percaya. Terus misalnya nih apa namanya? Kan kamu punya pacar pernah cewek-cewek yang gitu kan, yang lebih dominan gitu. Terus ada yang terkenal juga. Terus ya itu kamu merasa sempat kayak apa ya, kadang kan netizen suka gini, Wijin apa sih gitu, karena orang nggak tahu kamu kan gitu.
sempat ngerasa kayak, aduh. Kayak insecure gitu enggak sih Kak? Kayak ya Sakit hati, gengsi. Kalau pride seorang cowok kadang-kadang kayak ngerasa, ih gemes nih gue nih. Tapi kan mereka nggak tahu apa yang aku kerjain. Aku kan nggak perlu nunjukin semuanya, gitu kan. Yang penting aku punya pekerjaan sendiri dan aku bisa apa ya istilahnya pergi juga nggak yang aku yang dibayarin gitu kan. Aku yang bayarin juga. Tapi orang nggak tahu Nggak ya. tahu karena melihat mungkin dia sebagai seorang public figure terus merasa ya penghasilan lebih banyak atau dia lebih kelihatannya seperti itu. Tapi kamu kan misalnya ceweknya tuh lebih gitu, misalnya lebih kaya, dia lebih. Ya nggak apa-apa, kita tetap kalau aku pribadi aku tetap bayarin aja. Kayak gitu. Ya kalau cowok kan emang harus begitu kan. Kayaknya kamu kalau pergi sama pacar nih, kamu tipe yang bayarin 50-50. Bayarin. Selalu bayarin. Ya kalau memang aku bayarin terus kalau memang dia udah bayarin duluan ya gimana? Oh gitu ya, tapi kamu intinya kamu yang bayarin. bayarin. Kan aku udah bayarin. Bukan tipe yang split bill ya kita ya. Enggak. Kalau di Amerika begitu tuh. Oh iya, dulu pernah waktu pacaran sama bule itu ya? Oh sama bule. Bukan nama yang orang Indonesia yang di situ ya. Oh, sama orang Indonesia itu kamu juga bayarin? Iyalah kurang lebih ya gitu ya. Oke. Katanya dulu waktu kamu mau ikut model-model apa segala macam, mami kamu pernah ketipu. Itu apa sih? Jadi tuh gini Kak, dulu tuh mama aku tuh obses banget aku jadi artis gitu loh Kak. Iya kan di samping model. Terus pada waktu itu tuh tahun 2000 berapa ya 2001 kalau nggak salah. Jadi aku tuh kayak udah ikut salah satu casting gitu. Casting, mama aku yang ngurus deh. Pokoknya aku cuma datang casting, and then dia bilang aku keterima. Dan ternyata mama aku tuh sebenarnya bayar waktu itu. Bayar, udah tuh dikasih skrip tuh tebel segini nih, gue gak ngerti deh apaan itu. Ada reading, ada apa segala macam kan, udah. Terus kok 3 minggu kok gak ada kabar nih, aku tanya, nih itu gimana nasibnya nih? Kok cuma dikasih? Oh iya ya? Terus gimana ya? Nyokapnya terus nyokapnya teleponin kok gak diangkat. Nah terus teleponin nyokapnya teman-teman gue yang terlibat dalam syuting itu gitu kan. Iya ya, gimana ya? Yuk datangin ke PH. Terus datangin set, udah nggak ada loh. PH-nya udah tutup digembok rumahnya. Dia bilang, loh Pak, ini udah nggak di sini orangnya, tetangga kan, udah nggak di sini orangnya katanya. Wah, kena prank deh kayaknya kan. Bayar berapa? Waduh, waktu itu sih gede sih Kak, 60 juta. Iya. Udah keselak. Waktu itu lagi waktu kamu SMA tuh ibaratnya sekarang udah ratusan juta kan? Iya nggak tahu juga sih Kak. Astaga, luar biasa. Iya. Jadi kamu tuh kecilnya gimana sih dulu, keluarga kamu tuh cukup keluarga berada aku tuh berarti? Cukup lumayan lah. Tapi kan mama dulu sempat kena musibah. Musibah apa? Ya maksudnya drop karena apa ya? Nggak tahu nih, boleh diceritain nggak? Bisnisnya drop. Iya, bisnisnya drop, terus kayak karena aku harus jual aset gitu ya. Terus habis itu ya udah, terus akhirnya papa kayak bilang jangan dijual lagi deh, stop gitu kan. Karena kita juga ada hutang gitu waktu itu. Jadi itu umur berapa kamu? Udah umur sekitar berapa ya? 20-an sih. 20-an. Makanya aku juga sisihin waktu aku di basket, sisihin buat bayar utang mama, itu bantu. Jadi mama, papa tuh dua-duanya punya bisnis? Kebetulan papa waktu itu yang punya bisnis. Karena kan nenek waktu itu masih punya simpanan banyak. Jadi papa kebetulan di supply terus lah, sambil bantu perusahaan keluarga waktu itu. Jadi sempat kamu di masa-masa susah gitu susah ya? Juga, iya pernah. 20 tahun waktu kamu main basket. Jadi aku bantu, ketika aku dapat uang kontrak, aku bantu. Aku sisihin buat mama, gitu. Apa yang kamu belajar ya? Ini kan setiap orang kita bertemu orang kan kita pasti belajar sesuatu ya. Apa yang kamu pelajari dari sosok Agnes Monica? Apa ya? Ya dia. Kamu jadi apa gitu kan? Kadang-kadang suka terinspirasi. Iya, jadi lebih detail kali ya. Kamu jadi lebih detail. Terus dia itu maksudnya mempersiapkan segala sesuatu tuh mesti benar-benar mateng. Plan. Gitu. Plannya itu bagus banget. Terus timeline waktunya juga bagus. Terus mempersiapkan tim juga bagus. Itu yang kamu pelajari iya. ya. Kalau Giselle? Giselle, ya
dari hatinya sih dia. Dari seberapa dia cinta banget sama Tuhan. Dan dia sekarang ini banget ya? Ini banget, kenceng banget. Religius sekali. Terus selalu mengingatkan aku untuk ya baca Bible gitu-gitu. Terus selalu dia ingetin aku untuk olahraga. Padahal istilahnya aku olahragawan, tapi dia yang lebih freak olahraganya dibanding aku gitu kan. Terus lebih, ya itu dia manajemen waktu juga bagus dia. Empati dia ke orang juga bagus banget. Ke orang yang siapapun itulah. Even mungkin kru-kru TV juga tahu kan ya. Maksudnya kalau ada dia diundang acara, dia pasti memperhatikan mereka gitu. Entah bagi-bagi kosmetiknya dia. Entah dia pesenin makanan buat mereka gitu. Pokoknya baik lah, dia baik sekali. Pokoknya baik sekali hatinya dan ya itu sih yang aku pelajari. Nyesel dong? Hah? Enggak lah. Terus ke depannya kamu mau ngapain sih Wijen? Tadi mau sukses, mau bisnis aja. Mau bisnis. Kalau cari cewek lagi mau cari yang kayak apa? Mau kayak ya. Yang kayak gitu-gitu juga modelnya atau yang model lain nih sekarang nih? Kayak gitu-gitu. Gue nggak mau ngomong. Gitu tuh maksudnya yang cewek yang nggak mau artis lagi, ntar gue kemakan ngomongan sendiri soalnya. Pernah gitu? Pernah, dapet Gisel gimana dong? Iya kan? Emang apa sih, kalau artis tuh kenapa emang tantangannya netizen? Ya nggak juga sih, ya kalau itu sih udah terlatih lah. Oh udah terlatih ya? Sekarang mah udah nggak ada tantangan lagi lah sebenarnya, maksudnya kayak. Jadi bukan, jadi kalau artis lagi emang kenapa? Mereka lebih sibuk, lebih. Nggak juga sih, ya tergantung, kalau memang cocok ya nggak apa-apa. Oh, sekarang ngomongin gitu. Iya. Tapi dulu kenapa kalau pacaran artis kenapa emang? Iya gitu, maksudnya. Ada mood-moodnya gitu kali ya? Jadi sorotan aja gitu loh. Oh, males ya, maunya lelo ya. Iya. Kayak yang waktu itu di Amerika sama yang sebelumnya ya, yang mau nikah itu yang orang nggak tahu ya. Iya. Kalau seandainya umur 40 kamu belum nikah? Aduh, gimana ya? Ya terus aja cari sampai nikah. Ya kan jangan ngomong, ntar gue gak mau nikah gini-gini, tau-tau nikah, gak enak juga kan. Lebih baik kita berserah saja sama Tuhan lah, kalau Tuhan kasih yang terbaik. Masa terendah hidup kamu apa? Masa terendah hidup aku? Masa terendah hidup aku, ya itulah mungkin waktu itu aku bantu mama waktu saat jatuh. Di situ aku berdoa, aku bertobat kan, kenapa aku waktu itu bisa bisa memohon sama Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku dari istilahnya kebangkrutan gitu lah waktu itu. Itu masa terendah? Masa terendah, tapi ya puji Tuhan lewat sih semua, dikembaliin sampai sekarang. Jadi kayak ya itu dia, makanya aku terus ngandelin Tuhan aja lah. Oke, sekarang ke depan dia nggak tahu mau ngapain, dia mau sukses aja. Enggak, gue mau kerja, mau bisnis, gas bisnis, berjalannya waktu. Kalau dapat pasangan ya, kalau memang cocok ya, mudah-mudahan doain aja bisa. Kalau Gisel ngajak balik? Nikah. Ya kalau memang itu jalannya Tuhan, kenapa enggak? Ya kamunya dulu kan, mau atau enggak? Hah? Ya bener deh. Itu kan semua kan ada klik-kliknya atau ada timingnya. Kalau memang timingnya tepat dan memang saatnya tepat, ya udah. Pinter lu dia mancingnya lu. belok mancing. Belok mancing. Ya udah deh, Gisel salah, Wijin. Wijin makasih ya udah buat obrolannya. Kita jadi lebih tahu banyak tentang. Oh jadi tahu banyak nih. Iya. Tentang basketnya, tentang dia pernah maminya pernah ketipu gara-gara pengen kamu jadi artis. Dia pernah jadi model loh. Pernah jadi peragawan gitu. Iya, pernah. Iya kan? Honornya padahal lebih gede mana main basket sama main itu? Ya main basket ya sebenarnya ya dulu ya kalau model ya cukup gede. Lebih gede dari main basket? Tapi kalau waktu itu kan aku belum main di profesional. Oh jadi belum bisa dibandingin ya? Belum. Waktu itu dia pernah mau nikah, gak jadi, ya kan? Banyak loh liku-liku ke depan. Dan dia punya bisnis, banyak bisnisnya. Dan kebanyakan bisnisnya berdua sama Gisel. Baru 3 lah. Ada nggak bisnis? Udah 3. Ada bisnis yang nggak sama Gisel ada? Ya ada dong yang sama papa. Oh yang mana? Itu bisnis apa? Sama yang clothing ini. Oh clothing ini nggak sama? Enggak. Yang sama papa masih yang alas kue Masih. Itu bisnis sederhana sekali ya? Sederhana alas sekali, kue. tapi udah 12 tahun. Apa ya? Dan punya udah 13 pabrik. tahun ya kecil sih, nggak gede. Ya, tapi punya pabrik alas kue. Keren Keren sekali.
Dan dia tinggi, dulunya pendek. Mungkin lebih ke memanjang kali ya. Oke. Jadi ya itulah kita bisa belajar dari Wijin tuh apa sih? Dia tuh orangnya woles banget sih, santai ya kan. Makanya Santai. dibully netizen, oke santai aja. Orang nggak tahu Santai. ya udah terserah gitu. Kayaknya nggak kebebanan, nggak pernah insecure apa-apa gitu nggak ya? Enggak sih, cuman kesel. Oh gitu. Ya sama aja dong ya. Enggak. Dan ya udahlah, show Ya must go udahlah, on. iya. Gitu ya. Thank you ya Wijin ya. Thank you Kak. Semoga. Orang yang sabar dan bucin. Spill the tea. Sabar dan bucin. Ada banyak katanya. cerita-cerita dari Wijin yang kita nggak tahu. Kalau pengen tahu cerita yang tentang yang itu, aku nggak mau nanya. Ya udahlah, biarin itu berlalu aja ya. Iya. Cerita yang mana coba? Nggak tahu. Silakan dimintanya.